Seleb TikTok asal Yogyakarta, Dilan Janiar, mengungkapkan bahwa kisah pilunya tentang perselingkuhan sang suami, Safnoviar Tiasdi, biduk rumah tangga yang dirajutnya sejak Januari 2023 hancur karena sang suami ternyata berselingkuh, bahkan sejak sebulan mereka menikah. Dilan harus menelan pil pahit ketika mendengar pengakuan seorang perempuan yang mengaku mengenal suaminya dan pernah diajak ke apartemen oleh Safnoviar. Usut punya usut nih, perempuan itu rupanya hanya salah satu dari sejumlah wanita yang pernah terlibat dengan suaminya. Menurut pengakuannya, perempuan tersebut berkenalan dengan Safnoviar berawal dari fitur People Nearby di sebuah aplikasi. Mirisnya nih guys, yang membuat Dilan semakin terpukul adalah kenyataan bahwa pengkhianatan itu terjadi seketika setelah mereka menikah. Kalau misalnya mau nakal ya, masih mending, bukan boleh ya, masih mending kalau dia ada power gitu. Ada kerja, ada bisa ngasihin duit di luar dari yang aku gitu. Kayak udah selemah itu pun masih berani nakal. Bayangin guys ya, aku tuh udah sampai di titik bener-bener emosi banget ya, emosi banget. Aku terkenal ini masuknya, udah kita ngontek segala macem, dan dia masih berani ngedate sana sini di Tinder. Bayangin, ada otak gak? Kalau misalnya aku bukan siapa-siapa, aku udah diapain sama dia, udah dijadiin keset kali sama dia. Gak ada otak. Selama ini, Safnoviar kerap memakai alasan mancing untuk menutupi hubungan gelapnya. Ia bahkan mengirimkan foto-foto seolah-olah benar sedang berada di lokasi pemancingan. Tapi Dilan mulai curiga ketika suaminya pulang tanpa bau amis atau lumpur di tubuhnya. Bukti demi bukti terus bermunculan, termasuk laporan dari perempuan lain yang mengaku bertemu Safnoviar lewat aplikasi kencan. Meski sempat menyangkal dan playing victim, kebenaran akhirnya terungkap. Jadi dia dapat 800 juta plus ini apa namanya, tanah dia yang di Palembang, rumah. Apa sih say? Ken Munyo masuk. Ini awalnya mobil ini kan harta bawaan ya, harta bawaan tuh aku udah apa namanya, udah punya, udah beli lunas. Aku beli ya, bukan cicil, maksudnya cash, beli cash sebelum ini sama dia, sebelum nikah sama dia 400 sekian juta kan. Itu udah clear sebelum nikah. Ini dimasukin ke harta gono gini anjing. Minta 3M dan dia minta 3M juga, sinting kurasa dasar cowok mau kondo. Nah, kalian tahu nggak, dia mau ngasih nafkah, apa tuh, nafkah anak atau apapun itulah, 3 juta sebulan. Lo mau bikin Haizam ini hidup dalam kesengsaraan, bajunya aja satunya 800 ribu, gimana sih? Nih buat teman-teman yang pelajaran banget, perempuan terutama ya, perempuan jangan pernah lupa bikin perjanjian pranikah. Dulu tuh aku nggak nyangka kalau aku akan cerai gitu. Aku yang seimut ini, seimut dan segemoy ini harus menderita. Anjing emang. Oke, ini kita udah sampai. Capek banget mentalku. Tai. Mari kita hadapin ini guys. Mari kita hadapi ini. Aku yang cari duit, aku harus berjuang, memperjuangkan keringatku. Aku mau bangun rumah, aku mau untuk anakku selama ini ya. Ini dokumen-dokumennya. Mari kita turun guys. Dilan juga mengungkapkan bahwa sebelumnya ia memang pernah mendapat peringatan dari warganet soal tabiat suaminya. Namun, saat itu ia memilih percaya. Ia juga sempat mendapatkan laporan bahwa Safnoviar masih aktif di aplikasi kencan Tinder meski sudah menikah. Namun, saat itu Safnoviar berdalih bahwa akun tersebut hanyalah ulah orang lain yang memakai fotonya tanpa izin. Ketakutan terbesarku, ya keluarga yang broken gak terulang lagi buat Haiza. Semoga bisa jadi orang tua yang utuh dan baik buat Haiza sampai nanti dia gede, dia bahagia punya bapak ibu kayak kita. Nah, aku akan menanamkan ke Haiza bahwa
Gak apa-apa, setiap keluarga pasti ada aibnya, aib keluarga kita itu gitu. Dan kamu harus kuat karena kamu harus tahu kelakuan bapakmu kayak gimana. Dan itulah kenapa alasan aku cerai sama dia gitu, karena emang seanjing itu gitu. Jadi alasan dia selingkuh adalah dia merasa aku terlalu maunya diturutin. Terus habis itu dia ngerasa selalu disalah-salahin gitu. Dia ngerasa kalau aku marah-marah. Nah, aku sering marah-marah itu jujur karena aku udah mulai merasa ini orang kok nggak ada effort gitu. Aku marah dia malah balik, siapa cewek yang nggak marah gitu loh. Jadi kayak kok makin nggak worth it ya ini cowok gitu ya. Kayak aku, satu-satunya alasan aku pilih dia, aku mau di ngertiin, aku mau disayang, diemong gitu. Kalau aku nggak dapet itu, terus aku berharap apa lagi dari kamu, Safnoviar? Ya, aku berharap apa lagi gitu. Jadi kayak kalau aku marah kamu balik marah, ego apa yang kamu kasih ke aku gitu. Tak hanya dikhianati, Dilan juga harus menyerahkan uang sebesar 800 juta sebagai bagian dari pembagian harta Gonogini pasca menggugat cerai sang suami. Ia mengaku tak punya perjanjian pranikah, sehingga hukum mengharuskan berbagi tak peduli siapa yang salah. Terlalu sayang sama dia? Iya, aku gimana? terlalu percaya, terlalu sayang sama dia gitu. Ayo aku nggak bikin pranikah. Ya orang nikah aja gue yang bayarin anjing. Belum dari kamu itu ya? Iya, jadi kayak nggak usah banyak ngomong sebelum ku tarik 800 juta itu gitu. Semalam dia sempat nge-story ya, sempat nge-story. Apapun yang kamu omongin itu fitnah apa segala macam, kembaliin 800 juta aku. Kalau kamu nggak take down itu, dan udah di take down. Oh, kamu bilang gitu? Iya, aku bilang sama pengacara aku, bilang sama dia, jangan ada speak up apapun. Kalau kamu ngomong klarifikasi bilang aku fitnah segala macam, kembaliin 800 juta aku. Dan dia langsung take down. Di take down. Ya, jadi kayak nggak usah banyak bacot. Lo butuh duit kan anjing? Beli lo anjing. Santai. Betul banget. Santai Dilan. Nih, kita lebih fun lagi. Menurut Bete banget tau, sumpah lah. Masa story yang dibikin cuma 2 slide gitu, tapi sibuk banget gitu. Main HP mulu kayak ada yang chat aja, kan dia ngechat guys. Sibuk nyari hotel dan LC. Sibuk buka Tinder. Curiga dia ngetik doang. Sibuk bacain komen netizen. Kamu join live sini? Jangan-jangan kamu ini ya dipotong dari yang iya dong. Bu Oka nggak ikut eksklusifku kan? Jatuh Oka ikut. Oka keluar lu Kak. Kalian tahu nggak dia mau ngasih nafkah apa tuh, nafkah anak atau apapun itulah 3 juta sebulan. Lu mau bikin Haizam ini hidup dalam kesengsaraan, bajunya aja satunya 800.000 gimana sih? Nih buat teman-teman ya, pelajaran banget. Orang perempuan terutama ya, perempuan jangan pernah lupa bikin perjanjian pranikah. Dulu tuh aku nggak nyangka kalau aku akan cerai gitu. Aku yang seimut ini, seimut dan segemoy ini harus menderita. Anjing emang. Dan kita udah sampai. Tai banget mental. Tai. Mari kita hadapin ini guys. Waduh, kalau kamu di posisi Dilan, sanggup nggak sih tetap harus bagi harta ratusan juta setelah diselingkuhi?